Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Ustadz. Tempo hari Saya juga ingin bertanya, siapa namanya? tak kenal maka ta'aruf ya. Nggak mau. Udah nikah saya. Nabila. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan pada zaman. Panggilannya? Farhan. Farhan. Betul. Oke, saya ingin bertanya, Ustadz. Jadi tempo hari teman saya ada datang pada saya dan dia berkata dia ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang itikad baik dia untuk mengkhitbah seorang perempuan. Ia bertanya tentang niat baiknya itu pada saya, namun karena saya rasa saya juga masih belum pantas untuk menjawabnya, saya cuman kembali bertanyakan kepada dia apakah mungkin dia udah siap dan dari segi fisik, ekonomi dan lain-lain. Tapi dia selalu bersikukuh bahwa dia sudah sangat siap dengan niat baiknya tersebut. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita menentukan pilihan terhadap seorang wanita yang nantinya akan dijadikan sebagai ibu rumah tangga, dan juga bagaimana cara kita meyakini pilihan kita adalah pilihan yang terbaik. Oh, ini just tip ya? Pertanyaannya just tip, titipan. Iya, tapi sepertinya 3-5 tahun ke depan akan berguna juga untuk saya. Sekalian. Saya selalu bilang salah satu cara untuk menentukan pilihan dalam mencari jodoh itu adalah biarkan hatimu yang memilih. Walaupun kadang nggak logis, biarkan hatimu yang memilih. Kalau dalam bahasa hadis itu istafti qalbak, tanyakan fatwa hatimu. Berjuta fatwa cinta ya. Fatwa cinta itu artinya fatwa hati. Jadi hati kita itu bersuara, teman-teman. Hati kita itu berbicara, hati kita itu menilai, hati kita itu memilih. Maka yang perlu kita siapkan adalah hati yang layak dalam menilai dan memilih. Karena kalau hatinya sakit, hatinya rapuh, hatinya berkabut dengan dosa-dosa dan maksiat, dia akan memilih dengan pilihan yang salah. Dia akan menilai dengan penilaian yang salah. Dia akan bersuara dengan fatwa-fatwa yang sesat. Jadi hatinya yang disiapkan. Hati orang yang beriman adalah firasat dan ilham dari Allah. Makanya Utsman bin Affan pernah mengatakan, ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati kalian dengan firasatnya orang yang beriman. Dan firasat itu muncul dari kebeningan hati. Sehingga kalau hati kita bening, hati kita itu hanif, hati kita itu bersih, tidak ada amradul qulub yang ekstrim-ekstrim kayak dengki, ego, sombong, segala macam. Hubbud dunia itu puncak dari segala macam penyakit hati. Kalau itu bisa dibersihkan dari hati, hati itu akan memilih dengan pilihan yang kadang logika itu nggak ngerti. Dia sangat sensitif. Hati itu indera yang luar biasa sebetulnya. Cuman karena kita nggak terlalu merawatnya, kita pakailah indera yang lain. Mata kita, telinga kita, pikiran kita. Padahal ada satu indera yang bisa melihat hidup kita dengan lebih baik, yaitu indera penilaian hati. Maka kalau Farhan dan siapa temannya? Dimas butuh mengetahui mana yang cocok buat saya, apakah ini pilihan terbaik. Pertama siapkan hati, setelah hati itu siap dengan amal soleh, kebeningannya, baru minta fatwa dia. Istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Ini saya kasih jawaban tambahan dari apa yang kita udah sering dengar. Tungkahul mar'ah li arba'ah, perempuan itu dinikahi karena 4 alasan. Penampilannya atau rupanya, nasabnya, hartanya, agamanya. Pilihlah agama, maka engkau pasti bahagia dan seterusnya. Ini kan jawaban yang udah template, saya yakin semua juga udah pernah dengar. Saya cuma pengen nambahin aja sesuatu yang jarang dibahas. Ternyata peran hati itu penting sekali. Dengarkan kata hatimu. Dan saya selalu bilang, jangan pernah mengatakan iya kepada orang lain kalau kamu harus mengatakan tidak kepada dirimu sendiri. Artinya kita memaksakan diri kita tentang sesuatu yang kita nggak inginkan, jangan. Makanya dalam Islam nggak boleh ayah memaksakan anak perempuannya menikah dengan seseorang yang dia tidak berkenan. Nggak boleh itu. Walaupun ayahnya wali, walaupun pernikahan itu nggak akan sah tanpa perwalian dari ayahnya, tapi nggak boleh juga ayahnya mentang-mentang wali memaksakan anaknya menikah dengan seseorang yang dia tidak punya perasaan atau dia tidak berkenan.
Jadi harus dibujuk. Kalau dia belum berkenan ya dibujuk, tapi nggak boleh dipaksa. Sampai dia berkenan atau sampai dia punya pilihannya sendiri. Jadi tetap aja hati ini menjadi pertimbangan penting dalam memilih jodoh. Tapi bukan hati yang sembarangan, bukan hati yang sakit, hati yang sehat. Dan hati itu ukuran sehatnya adalah qalbun salim. Kalau dia berakidah baik kepada Allah dan tidak punya penyakit-penyakit hati seperti dengki, sombong dan seterusnya. Allahu a'lam.